Pertama dalam sejarah MotoGP, 6 kemenangan beruntun sprint race dan sekaligus balapan utama, dan total 12 kemenangan dari 12 balapan berturut-turut. Marc Marquez kembali membuktikan diri sebagai yang terbaik setelah mematahkan kutukan Red Bull Ring dengan menjadi juara. Gagal pole position karena terjatuh di menit akhir membuat Marc Marquez harus puas start dari posisi keempat. Dan ini membuat Marc Marquez realistis dan tak menargetkan juara karena melihat data telemetri Pecco dan Bezzecchi lebih kencang dari dirinya, sehingga Marquez hanya menargetkan finish di posisi 2 atau 3. Tapi itu ceritanya sebelum Marc pakai helm dan sebelum naik ke atas Desmosed GP25 dan mulai balapan. Tentu beda cerita. Marc langsung ngegas dan menang di sprint race hari Sabtu, yang dilanjutkan menang lagi di balapan utama hari Minggu. Walaupun ini sudah diprediksi hampir semua pengamat MotoGP, ini tidak mudah untuk dilakukan. Pada balapan utama, Marc harus bersabar hingga 19 lap baru bisa melewati Bezzecchi. Bahkan di 3 lap akhir, harus berusaha keras mempertahankan posisinya dari Fermin Aldeguer yang di luar dugaan menyodok ke posisi 2 setelah melewati Acosta dan Bezzecchi. Dan ini membuat Fermin Aldeguer yang berstatus rookie dinobatkan sebagai Rider of the Race dalam balapan kali ini. Kemenangan Marc Marquez kali ini merupakan kemenangan yang sangat spesial karena balapan di Red Bull Ring ini adalah merupakan balapan ke-1000 dari MotoGP yang dihadiri dan disaksikan langsung banyak legenda MotoGP. Hadir Giacomo Agostini yang sekaligus mengibarkan bendera finish dalam balapan ini. Hadir juga Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, dan banyak legend lainnya. Tambah spesial lagi karena ini adalah kemenangan pertama dari Marc Marquez di sirkuit Red Bull Ring yang disaksikan langsung Andrea Dovizioso yang 2 kali mengalahkan Marquez di lap terakhir menjelang finish di tahun 2017 dan 2019. Dan kemenangan ini juga membuktikan Marc Marquez lebih baik dari Valentino Rossi di Red Bull Ring karena berhasil menjadi juara. Sedangkan rekor terbaik Rossi hanya finish keempat di Red Bull Ring. Nah, ada juga momen menarik yang diabadikan oleh jurnalis ketika Marquez berpapasan dengan Valentino Rossi dan keduanya tidak saling menyapa. Ketika ditanyakan pada Marc Marquez, Marc hanya mengatakan bahwa dia tidak menyadari kehadiran Rossi karena terlalu fokus untuk persiapan balapan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen dengan nilai 418 poin, unggul 142 poin dari Alex Marquez yang kali ini hanya finish ke-10 dan kini telah mengantongi 276 poin. Di urutan ketiga ada Pecco Bagnaia dengan 221 poin, tertinggal 197 poin dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dengan kemenangan beruntun ini, timbul pertanyaan, di sirkuit mana Marquez akan mengunci gelar juara dunia ke-9? Oke, mari kita bahas. Marc Marquez kini memiliki 418 poin, selisih 142 poin dari pesaing terdekat yaitu adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Dan dengan sisa 9 seri, masih ada 333 poin yang diperebutkan. Nah, dengan kalkulasi tersebut, jika Marquez mampu mempertahankan tren kemenangannya, gelar bisa dikunci lebih cepat. Kemungkinan terdekat ialah Marquez mengunci gelar di San Marino sesuai permintaan petinggi Ducati, Opa Tardosi dan Gigi Dalinya, walaupun masih ada 6 seri tersisa berikutnya. Dan inilah skenario Marquez juara di San Marino. Syaratnya adalah harus menang di 3 seri berturut-turut, baik di sprint race maupun main race, yaitu di Hungaria, Catalunya, dan San Marino. Sehingga total poin Marc Marquez menjadi 529 poin. Dan berharap Alex Marquez tidak meraih lebih dari 30 poin dari 3 seri itu, hingga total poin Alex tidak lebih dari 306 poin.
Jika skenario itu terjadi, selisih poin mencapai 223 poin tak terkejar di 6 seri tersisa yang hanya memperebutkan 222 poin. Artinya, walaupun dalam 6 balapan tersisa Marquez tidak ikut, dia tetap sudah juara dunia. Nah, sampai sehebat itu loh. Kalau terwujud, itu berarti Marc Marquez resmi menyegel juara dunia MotoGP 2025 di San Marino. Tapi itu sangat berat karena Alex juga cukup tangguh dan rasanya mudah bagi Alex untuk memperoleh lebih dari 30 poin dalam 3 balapan. Jika skenario di San Marino tidak terwujud, peluang yang lebih masuk akal ialah di seri berikutnya di Motegi Jepang. Syaratnya harus menang 4 seri berturut-turut di sprint race maupun main race, mulai dari Hungaria, Catalunya, San Marino, dan Motegi. Sehingga total poin Marc Marquez jadi 566 poin. Dan berharap Alex Marquez tidak meraih lebih dari 104 poin di 4 seri tersebut. Jika skenario itu terjadi, poin Alex akan menjadi 380, sehingga selisih poin mencapai 186, tidak terkejar di 5 seri tersisa yang hanya memperebutkan 185 poin. Dan tentunya kemungkinan ini lebih masuk akal daripada di San Marino. Tapi jika itu belum terwujud juga, skenario selanjutnya yang paling mudah dan 99,9% bisa jadi kenyataan adalah di Mandalika, Indonesia. Nah, khusus Mandalika, balapan ini berpotensi menjadi momen yang sangat emosional. Marquez bisa merayakan gelar juara dunia di ribuan fans fanatik MotoGP Indonesia. Dan sekaligus meraih kemenangan pertama yang belum pernah diraih di sirkuit Mandalika. Nah, menurut MotoGP Mania, di mana Marquez akan mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025? Oke, demikian pembahasan kita untuk hari ini. Untuk jadwal selanjutnya adalah di sirkuit Balaton Park, Hungaria, 22-24 Agustus di minggu ini juga ya. Yang mana sirkuit ini baru pertama kali digunakan kembali untuk balapan MotoGP sejak terakhir digunakan 33 tahun yang lalu, yaitu tahun 1992. Dan ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, demikian dulu. Salam MotoGP.